ya, Bapak Gembala dan Ibu, tetap rendah hati. Ada doa yang besar yang Tuhan sedang kerjakan buat gereja ini. Saya merasakan betapa kuat Tuhan bekerja di gereja ini, saudara. Dan saya percaya saudara tinggal responi, tangkap dengan baik. Ya. Berjemaah di gereja sungguh-sungguh, ambil tanggung jawab, ikut melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya kasih pengantar dulu ya, sebelum saya berkhotbah ya. Jadi saya punya pemikiran begini, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sebenarnya kita sedang memberkati diri kita sendiri. Sebenarnya kita sedang memberkati keturunan kita sendiri. Ya, saya kasih contoh ya, saudara ya. Saya di samping gembala sidang, di samping pendeta, di lingkungan kami, saya juga ketua RT, saudara. Aneh ya? Aneh, iya. Tapi itu kan karena permintaan warga, jadi saya diminta jadi ketua RT. Adalah gereja di samping kita, minta tanda tangan untuk izin. Ya, problem di sini. Saya tanda tangan, saudara. Saya tanda tangan. Suatu saat ada jemaat kami kasih buku di flyover sana untuk kami buka gereja cabang di situ. Dan itu sudah berlangsung selama 1 tahun lebih. Saya nomor 1 yang pegang itu gereja. Lalu biasa diusiri sama orang-orang, minta tanda tangan dari lingkungan kami dan kirim macam-macam, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ketika anak saya pergi dari klaster ke klaster, orang saya bilang begini, ya pastor sudah, kami saja yang cari tanda tangan. Pastor duduk saja, tenang-tenang saja pastor. Jadi mereka yang cari tanda tangan, saudara. Dan baru tahu, ketua RT ada 2 orang, 1 ketua RW yang tanda tangan. Berarti kalau kita memberkati orang lain, kita sedang memberkati keturunan kita. Itu hukumnya, Bapak dan Ibu. Itu hukum. Dan saya sudah mengalami. Ya, puji Tuhan. Nah sekarang kita lihat firman Tuhan saja. Kita lihat firman Tuhan. Ya, saudara yang exciting, boleh katakan amin. Kita buka, kita melihat di pasal 1, saudara. Pasal 1, ayat 2. Yang sudah dapat, buka bersama-sama. Melihat di pasal 1, ayat kedua. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakob? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi, namun aku mengasihi Yakob. Tetapi, sama-sama yang ketiga, tetapi membenci Esau. Ulangi, supaya mantap. Ayat 2 sekali lagi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakob? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakob, sama-sama, tetapi membenci Esau. Saudara, ketika saya baca ayat ini, tanya sama Tuhan, benar nggak sih ayat? Coba kita flashback sedikit dulu. Saudara, ini kita menyatakan perlindungan Allah, kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel yang mengasihi Tuhan itu, ternyata mereka tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, makanya Tuhan banyak menghardik dosa-dosa bangsa Israel dalam bagian ini. Salah satunya lewat ayat yang kita baca. Nah, ayat ini mengatakan begini, saudara. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, baca, bukankah Esau itu kakak Yakob? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakob, tetapi membenci Esau. Saudara, kalau Anda punya anak 2, 3, 4, yang satu saudara benci, yang lain saudara sayangi, kira-kira apa yang terjadi? Saudara sama saja merusak itu anak. Ada yang lain saudara belikan handphone yang touchscreen, yang patut wajah. Yang satu lagi saudara belikan Nokia yang 9.300 seperti anjing naik-naik gitu. Apa yang terjadi, saudara? Itu sama saja kita merusak. Nah, apakah benar demikian? Jawabannya begini. Awalnya Tuhan mengasihi Yakob. Awalnya Tuhan mengasihi Esau. Dua-duanya dikasihi.
Tetapi dalam perjalanan waktu, pilihan Esau lah yang membuat sehingga Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Paham Bapak dan Ibu? Ya paham ya. Dua-duanya disayang. Tapi pilihan mereka lah yang membuat mereka berbeda. Nah, saya memeriksa di dalam Alkitab, kenapa yang satu dibenci, yang lain tidak. Setidaknya saya mencatat ada 3 alasan. Nah, saudara boleh nanti catat dalam catatan saudara ya. Yang pertama, dalam Kejadian 25 ayat yang ke-27 dikatakan di sana, Yakub lebih suka tinggal di kemah, sedangkan Esau lebih suka tinggal di padang. Saudara tahu, ketika Yakub ada di kemah lah dia bisa ngobrol dengan papanya yang bernama Ishak. Ishak ngomong sama dia, "Nah, kamu tahu kan bahwa nenekmu, grandpamu, opumu yang bernama Abraham, bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunan kita ini seperti bintang di langit dan pasir di laut dan lain sebagainya, menjadi berkat." Nah, Tuhan ngomong kepada Abraham, lalu nenekmu mewariskan kepada papa. Nah, sekarang papa mewariskan kepada kamu, Yakub. Tahu ya? Oke. Jadi di kemah lah dia mendapatkan itu. Sedangkan Esau lebih suka tinggal di padang, dia berburu. Kemah itu bicara tentang apa, saudara? Itu bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Biar hari-hari ini saudara lebih suka bersekutu dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim lewat pujian dan penyembahan. Paksa diri untuk kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 32 dikatakan di situ, Yakub suka bergumul sampai dia menang, sedangkan Esau dia lebih suka mengambil jalan pintas. Ingat ketika Esau pulang dari padang, perutnya lapar. Dia lihat adiknya masak. Dia masak apa, saudara? Kacang merah. Enak sekali ini. Dia minta, boleh nggak aku minta deh? Tunggu dulu. Jual dulu hak keseluruhanmu kepada aku. Pikirannya Esau apa? Besok aku mati. Apa sih gunanya hak seluruh? Dia jual, dia barter, saudara. Akhirnya mulai saat itu, Yakub menjadi anak yang tertua. Esau menjadi anak yang paling bontot, saudara. Artinya begini, Esau ini, dia lebih suka mengambil jalan pintas. Saat ini kita hidup dalam satu situasi zaman yang sulit. Banyak cara orang menggampangkan jalan pintas. Saya minta kepada jemaat di tempat ini, di Pagem, sesulit apapun hidup sekarang, jangan pernah sampai pinjam yang namanya pinjol. Saudara berani pinjam ke pinjol, kelar hidup saudara. Pernikahanmu hancur, anak-anakmu hancur. Kalau saudara punya pergumulan, bergumul dengan Tuhan. Minta waktu sama Tuhan. Ada rumah yang di samping gereja kita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen itu rumah. Saya tanya sama yang punya rumah, berapa pun itu rumah? Ya 3 miliar. Yang benar dia pun kalau ngomong, masa 3 miliar? Ya suka-suka kita lah, kata dia. Sudah pujaran begitulah. Ya kalau mau ambil, ya kalau enggak. Dan akhirnya yang di samping saudara. Dan tahu saudara bagaimana caranya kami mendapatkan rumah itu? Dengan cara ajaib. Oke, di rekam ya. Ada satu jemaat kami sakit saudara. Sakit ya, mohon maaf ibu yang terhormat. Tumor payudara. Dokter katakan harus angkat payudara. Tapi dikatakan tidak. Dokter salah. Tuhan benar. Berulang kali. Dokter salah, Tuhan benar. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Dokter salah, Tuhan benar. Nah, suatu saat harus ada tindakan. Dan ini kan tidak bisa dibiarkan, takut akan merepet kepada yang lain. Nah, saudara mau ambil, mau dipotong atau bagaimana? Check up lah kembali ke dokter tersebut, saudara. Apa yang terjadi, saudara tahu? Ketika check up kembali, itu tumornya hilang. Ya, tumornya hilang. Dan sebagai ucapan syukur, minggu berikut mereka transfer 100 juta rupiah. Minggu berikut
mereka transfer 1 miliar. Minggu berikut mereka transfer lagi 1 miliar. Rumah yang di samping harganya 2 miliar. Kemudian dengan pajak dan lain sebagainya jadilah 2,1 miliar. Kita eksekusi, jadi selesai. Adakah yang sulit bagi Tuhan? Ayo. Makanya saya minta saudara jangan ambil jalan pintas, bergumul sama Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Ambil waktu doa puasa, ambil. Yakub suka bergumul sampai dia sedangkan Esau mengambil jalan pintas. Adakah yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada. Ya, jemaat kami punya buku berapa di sini? 7 atau berapa itu? Ya, Pak pilih salah satu. Pakai saja gereja. Pilih. Mau yang mana Bapak suka, ambil aja. Coba, di zaman begini saudara, Tuhan itu jago bikin mujizat. Saya berharap dia memberikan di saudara. Yang ketiga, kenapa Tuhan sayang Yakub dan membenci Esau? Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22 dikatakan di sana bahwa Yakub tahu menghormati Tuhan dengan 1/10 penghasilannya. Dia tahu. Jangan bilang begini, oh gereja kekurangan uang. Enggak, gereja enggak kekurangan uang. Pendeta kekurangan uang. Enggak. Wanitamu tidak dapat titipan. Enggak. Tapi gereja tidak mau kalau saudara tidak diberkati oleh Tuhan. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Berapa banyak jemaat kami ya saudara yang dulunya ketika datang beribadah di gereja kita hancur-hancuran. Hidupnya hancur-hancuran. Saudara tahu. Ketika dia datang beribadah di gereja kita awalnya hidupnya hancur-hancuran. Tapi ketika mereka digembalakan dengan baik, dilayani dengan baik, ya sekarang mereka diberkati Tuhan. Sampai suatu saat istri saya pernah ngomong begini, Pak coba ya keluar sekali lihat mobil yang parkir, kata mereka. Saya keluar lihat, bermerek semua. Padahal dulu orang-orang hancur Bapak dan Ibu. Betul, saya ngomong di mimbar ini. Saya ngomong di mimbar, orang-orang hancur. Tapi karena mereka cinta Tuhan, Tuhan rubah hidup mereka. Saya mau juga saudara seperti itu. Hidup diberkati Tuhan. Amin. Keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Makanya dalam kesenjangan jahil. Kalau Anda beribadah di gereja ini, topang gereja ini. Support gereja ini. Gak usah pindah sana pindah sini, gak usah. Udah, support saja. Hidup dan matimu biar melayani Tuhan lewat gereja ini. Sampai nanti ditutup petimu boleh Bapak gembala di sini. Sudah. Gak usah kesana kemari supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, puncaknya saudara, buka pasal yang keberapa sekarang? Pasal yang ketiga. Pasal 2. Alkitab saudara buka pasal yang ketiga, ayat 13. Nah, lihat di buku saja. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Ya, benar ya? Pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Baca sama-sama. Ayo klik nak. Maleaki Kejadian. Maleaki, nah ini. Baca sama-sama yang ketiga. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Saudara yang ngomong ini siapa? Tuhan. Bicaramu kurang ajar bersama aku. Yang ngomong ini Tuhan. Kita saja nih orang tua, kalau anak kita ngomong kurang ajar sama kita, tuh rasanya kayak apa gitu Tuhan. Nah, bangun minimal jam 7. Habis bangun matikan AC. Lipat sarung bantal, selimut, rapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Tapi saudara belum selesai ngomong, anak saudara udah nyaut dari A sampai Z. Saya mau tanya ibu-ibu kira-kira gimana perasaan saudara? Sakit. Punya anak gadis, sayang, tugas mau cuci piring. Iya mah, tapi nggak dikerja-kerjain, ngebantah melulu, ngelawan melulu. Kira-kira saudara perasaan di mana? Sakit. Anda mungkin bisa ngomong begini, nah kalau mama tahu dulu kamu seperti ini, waktu kamu di dalam kandungan mama, kamu keluar, mama tidak kasih kamu keluar. Biar kamu di situ saja. Mungkin. Itu kan kita saja orang tua, kalau anak kita kurang ajar sama kita, rasanya kayak apa gitu. Apalagi Tuhan. Ini kan Tuhan yang ngomong, toh.
Tuhan Pak, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Kamu ini loh kurang ajar loh. Nah saudara, hari ini kita perlu belajar supaya kita juga jangan kurang ajar sama Tuhan. Kadang-kadang kan kita kurang ajar juga, sesuka-suka hatinya, semau-maunya kita. Mereka bilang begini, emang kami ngomong apa? Kami bicarakan apa sih antara kami dengan Tuhan? Kami ngomong apa sih? Kata mereka. Lihat, apa sih yang mereka ngomong? Kok sampai Tuhan berkata bicara kurang ajar? Ayat 14, multimedia, next. Ayat 14, kamu berkata, sama-sama yuk, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Lagi sama-sama yuk. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Mereka ngomong adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Saya pakai bahasa sini, percuma beribadah, percuma ke gereja. Ngapain ke gereja? Capek ke gereja, suruh berdiri, angkat tangan, rentangkan tangan, turunkan tangan, duduk lagi. Capek ke gereja, mendingan di rumah buka YouTube. Ngapain ke gereja? Percuma ke gereja. Kamu yang tiap minggu ke gereja, lihat di rumah, ya begitu aja. Lihat itu, yang tetangga. Dia nggak pernah ke gereja, rumahnya di klaster, mobilnya bermerek, bagus, tas istrinya branded. Nah, lu mana coba? Kalau dia libur minimal ke negara tetangga. Nah, kamu yang saban minggu ke gereja, mana hasilnya? Paling kalau libur cuma ke Taman Impian Jaya Ancol. Dari situ pindah lagi Taman Impian, Taman Mini Indonesia, Taman Safari, dan berakhir di Taman Makam Pahlawan. Kita seringkali berkata, ya, apa sih gunanya ke gereja? Saudara, duduk saja seperti ini, itu mujizat Tuhan loh. Ya, Anda lihat saya, kita berinteraksi, itu mujizat Tuhan. Saya ini punya penyakit, namanya glaukoma. Glaukoma itu air mata tidak masuk ke bola mata, sehingga mata saya harus operasi, pasang selang atau implan. Beberapa tahun yang lalu sebelum awal-awal COVID, saudara, harus pasang Pak, karena Bapak punya tekanan mata sangat tinggi, 37, bisa buta mendadak. Yang kanan yang warna hitam sudah disuntik ini, yang hitam, yang kiri harus pasang. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan jangan ambil penglihatan saya. Umurku masih produktif. Aku punya istri, aku punya cucu, ada 2, lagi lucu-lucunya. Punya anak 3 dan anak mantu 1. Punya sekian ratus jemaat. Punya jabatan yang strategis. Jangan ambil dulu penglihatan. Tapi aku harus mau operasi. Saudara tahu, saya relakan diri saya. Saya pasrah sama Tuhan. Masuk ruangan operasi, saya dengar apa kata dokter, ngomongan mereka semua saya dengar. Saya cuma hanya menyembah sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan jangan ambil penglihatanku ya. Lalu mata saya sepanjang malam diperban. Saya bersyukurnya saya punya istri yang luar biasa. Dan saya punya anak gadis yang hebat, yang cinta Tuhan dan cinta saya. Dan saya punya anak laki-laki yang lain yang begitu luar biasa. Itu sudah hadiah yang paling terindah. Mereka lagi merawat saya sepanjang malam. Entah kemana, ke kamar mandi segala macam, mereka lagi merawat. Dan besoknya sekitar jam 10 dan 11 perban harus dibuka untuk melihat hasilnya. Apakah selang yang ada dalam mata ini sudah terpasang dengan baik dan bisa berfungsikah dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa orang yang mengasihi. Dokter katakan, Pak, bagus, penglihatan Bapak utuh kembali 80% bisa melihat. Itulah Tuhan kita, Bapak dan Ibu. Ada yang suka buat Tuhan? Tidak ada. Makanya jangan bilang, ngapain di gereja? Coba lihat ini. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Betul nggak sih saudara, sia-sia beribadah kepada Allah? Ayo, jawab dulu deh. Ini pendeta jawab kita ini. Bapak aja. Tidak sia-sia. Bantu saya multimedia ya. Klik langsung ya, coba. Multimedia tolong bantu saya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Tolong bantu saya. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi jauhilah tahayyul dan dongeng itu dari tua-tua. Sama-sama yuk.
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu udah janjinya untuk hidup yang sekarang nih. Kita dipelihara, kita dijaga, kita lindungi Tuhan. Nah itu di sini nih. Nanti hidup yang akan datang, hidup kekal selama-lamanya dengan Tuhan. Makanya kan pemazmur mengatakan kita dijaga Tuhan seperti apa? Biji matanya. Ya kan? Apa ini? Apa ini coba? Alis atau belum mata kan? Alis. Kenapa Tuhan kasih kita alis? Supaya air keringatmu yang asin itu tidak langsung masuk ke bola mata, ditampung di alis. Kebanyakan air matanya. Kebanyakan keringatnya. Karena sambil ngepel, nyapu segala macam, main TikTok lagi, hi guys, air keringatnya kemana-mana, ditampung di sini. Ini namanya apa? Bulu mata. Berarti kalau Tuhan kasih alis dan bulu mata, berarti Tuhan menjaga mata kita. Makanya bulu mata dan alis jangan dibawa untuk ibu. Pak nyenggung lagi, Pak saya gak nyenggung. Jadi ibadah itu mengandung apa? Janji. Terus apa lagi? Ayo, satu lagi. 1 Timotius 6 ayat 6. Satu lagi ya, 1 Timotius 6 ayat 6. Ya. 1 Timotius 6 ayat 6. Klik. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa? Wow. Memberi keuntungan kantau yang besar. Ada untung. Saudara tadi ibadah pasti sukacita loh. Wih, musiknya bagus, yang wirinya juga semangat, itu singernya juga semangat. Pasti kita dikuatkan. Dari rumah tadi datang dengan luwai, pulang dengan semangat. Dari rumah pikir-pikir besok harus bayar uang sekolah anak, pulang percaya saja, percaya saja. Kan ada keuntungan besar di situ. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali kita melihat ini. Ya secara cepat ya. Saya kalau kepanjangan Bapak Ibu boleh pakai timekeeper ya. Pak kepanjangan korbannya Pak gitu ya. Kembali kita melihat. Kembali kita melihat. Tadi ayat berapa? Ya. Kembali ke kita melihat. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Itu dia. Yang kedua, apa sih gunanya kita pelihara itu? Bangsa Israel itu kan harus memelihara yang namanya Sabat, hari raya yang lain. Itu banyak sekali yang harus mereka pelihara. Apalagi saudara, ya korban petang, korban pagi, korban siang, itu harus dipelihara itu. Tapi kalau mereka bisa bilang, apa sih gunanya kita pelihara itu? Buat apa? Hari ini saya percaya Bapak Ibu diurapi oleh Tuhan. Amen. Gitu? Pengurapan itu harus dipelihara. Pernikahan yang kudus itu harus dipelihara. Hubungan suami istri yang harmonis itu harus dipelihara, harus dijaga. Terus apa lagi dikatakan di situ? Ya, oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Tuhan pun mereka luput juga. Itu yang berbahagia itu. Nih. Itu yang berbahagia. Kok bisa mereka katakan apa gunanya kita pelihara itu? Apa gunanya kita berpakaian berkabung? Berpakaian berkabung kan sama dengan yang namanya merendahkan diri di depan Tuhan lewat doa dan puasa. Nah saya mau tanya, pantas enggak Tuhan bilang bicara kurang ajar? Pantas enggak? Pantas. Nah sekarang saya kembalikan sama apa itu. Pernah enggak saudara bicara kurang ajar sama Tuhan? Kalau sudah pernah ngomong kurang ajar sama Tuhan, saya minta dalam nama Tuhan Yesus cabut hari ini. Mana tahu gara-gara itu berkatmu terhalang. Ibu-ibu yang terhormat, pernah nggak salah ucap sama Tuhan tentang anak gadis saudara? Kau sumpahin kamu nggak dapat jodoh. Anakmu sekarang udah dekat-dekat angka 30. Gak ada pria yang menyenggol. Cabut dalam nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu mungkin pernah mengutuki suami karena emosi, dia jengkel. Kamu gak bakalan berhasil. Makanya pada suamimu, kok saya gagal, kok saya gagal. Cabut dalam nama Tuhan Yesus. Soal berkat Tuhan,
turun atas kita. Amin. Yang berikut, apa yang mau kita lakukan supaya kita jangan kurang ajar sama Tuhan? Ayat yang ke-7, ayat 16. Apa yang mau kita lakukan supaya kita jangan kurang ajar sama Tuhan? Ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain, sama-sama yuk. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Terus Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Semua kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Saudara, kalau begitu, apa yang mau kita lakukan supaya kita jangan kurang ajar sama Tuhan? Menurut ayat ini, saudara, ada dua hal yang saudara dan saya harus lakukan. Yang pertama, beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Satu, takut akan Tuhan. Ngomong 2-3 yuk. Yang kedua, yang paling terakhir, orang-orang yang menghormati namanya. 2-3. Orang-orang yang menghormati namanya. Dua hal ini Tuhan minta dari saudara. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan apa toh? Kalau saudara jatuh lalu oh haleluya puji Tuhan. Kalau tersandung oh haleluya puji Tuhan. Apakah seperti itu? Enggak. Takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan melalui perilaku, melalui perbuatan saudara. Entah dilihat orang atau tidak dilihat orang, itu namanya takut akan Tuhan. Kita harus membangun hidup kita, membangun pernikahan kita yang takut akan Tuhan. Kita harus membangun keturunan kita, anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan. Ingat kisah daripada Yusuf dalam perjanjian lama, digoda, dirayu oleh istri Potifar. Betul tak? Digoda, dirayu. Alkitab dengan jelas mengatakan tidak ada orang di rumahnya. Kok bisa nggak ada orang di rumahnya? Itu kan rumahnya pejabat, pengawal Raja Firaun, kepala. Tapi kok nggak ada orang di rumahnya? Mungkin di setting sama tante Potifar kalian, yang tukang cuci dibilang kamu nyuci di sungai Nil ya, dan jangan balik-balik. Ya jangan balik. Yang dia punya keamanan, ya kamu boleh berlibur. Cari yang namanya Pulau Bali dan jangan balik-balik sebelum gosong badanmu. Kosong di rumah gak ada orang. Saya mau tanya sama saudara, adakah kesempatan bagi Yusuf untuk jatuh dalam dosa? Ada. Tapi apakah Yusuf lakukan? Tidak. Dengar Bapak dan Ibu, mohon maaf, Bapak-bapak yang terhormat dan Ibu yang terhormat, orang yang jatuh dalam dosa perzinahan, orang yang jatuh dalam dosa perselingkuhan, hidupnya sulit terangkat. Ya, catat baik itu. Hidupnya sulit terangkat. Maka dari awal saya katakan, rawat pernikahanmu dengan baik, jaga keluargamu dengan baik, jaga keturunanmu dengan baik. Pernah saudara kebayang kalau sampai Yusuf jatuh dalam pelukan tante Potifar, mungkin kisah bangsa Israel berbeda. Tidak ada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Laut Kolsom yang terbelah dua nggak ada. Kenapa? Karena tokoh yang dipersiapkan Tuhan yang bernama Yusuf telah jatuh dalam pelukan tante Potifar. Tetapi ternyata tidak, saudara. Yusuf kuat. Itu namanya takut akan Tuhan. Bapak dan Ibu, walau kita nggak punya pendidikan yang tinggi, walau barang-barang kita pakai tidak branded, walau mobil yang kita pakai tidak branded, tetapi kalau moral kita, pernikahan kita jaga dengan baik, masalah mereka bukan urusan kita. Betul? Suatu saat ada orang datang ke rumah, bawa mobil. Pak, pakai saja ini mobil. Hanya suruh pakai saja. Waduh, ini mobil terasa berat dalam hati saya. Pakai saja Pak, lalu dia tinggal. Saya coba, ya ampun, berat sekali nih mobil. Susah merawatnya. Ya cuma kita ajak, ya muter-muter aja, muter-muter, parkir di garasi. 1 minggu berikut, ya kita pulangin, saudara. Pulangin Pak, dipulangin lah. Loh kenapa? Berat mobilnya. Saya belum waktunya pakai mobil seperti ini. Ya saya pulangin, saudara. Karena kalau saya sebagai pembalap pakai Alphard, jemaah saya begitu, udah pulangin, saya pulangin. Belum waktunya saya katakan. Tapi dari contoh ini, yang mau saya katakan sama saudara, masalah berkat bukan urusan kita. Betul kan? 1 bulan lalu ada orang datang ke rumah, bawa kunci rumah. Nah, kunci rumah. Dikasih rumahnya. Masalah berkat bukan urusan kita.
Makanya Anda para pria-pria, kau harus memiliki kemurnian moral. Jangan sampai jatuh dalam dosa perzinahan. Jaga itu. Saya gembala sidang dan urusin gereja di Indonesia dari tahun 2000. Sudah melihat betapa banyak orang kalau sudah jatuh dalam dosa perselingkuhan, perzinahan, sudah selesai. Sulit terangkat. Kenapa? Karena Tuhan sudah gak respect. Makanya bangun hidupmu yang takut akan Tuhan. Coba terima kalimat saya. Tuhan Yesus, pagi ini saya ambil komitmen untuk membangun hidupku yang takut akan Tuhan. Membangun pernikahanku yang takut akan Tuhan. Membangun keturunanku yang takut akan Tuhan. In the name of Jesus. Amin. Ambil tanggung jawab itu. Anda akan lihat Tuhan promosikan kita hebat-hebat. Orang yang ngomong di depan adalah orang yang sudah mengalami. Orang yang sudah mengalami. Ya, mau kasih kesaksian satu? Oh ya? Oke. Cepat gemnya izin ya. Waktu saya SD, saya punya penyakit. Kalau kita mau ngomong itu malu sebenarnya sama saudara. Malu. Karena penyakit aneh dan memalukan. Ya. SD, SMP, sehingga saya menjadi anak yang kalau bahasa sekarang dibully habis-habisan. Tahu penyakitnya apa? Gagap. Gak bisa ngomong. Gagap. Gak bisa ngomong. Anda tahu kan orang Batak? Orang Batak kan jago ngomong. Waktu dia baru lahir, shalom mama, mungkin gitu. Cuma tadi jago ngomong. Di kampungnya dia panggil babinya datang. Urje, babinya datang. Babi yang lain tidak datang. Jago ngomong. Makanya disebut raja adat. Raja adat, raja ngomong, raja berharta, dan raja gugup. Banyak jabatan raja. Tapi orang yang di depanmu gak bisa ngomong, Bapak dan Ibu. Aduh, saya sudah mulai. Gimana ini ya? Anak laki-laki toh? Kalau orang Batak, anak laki-laki itu mahal. Mahal Bapak dan Ibu. Mahal sekali. Karena itu kan meneruskan nama dari orang tua kita. Ya di sini ada orang tua. Tapi Tuhan itu hebat. Saya bercita-cita sudah masuk STM saja. Di ahli listrik kan, mesin kan, pokoknya masuk saja. Tapi orang tua saya kirim saya ke Seminari Betel Petamburan Jakarta. Artinya kalau masuk ke Seminari Betel Petamburan Jakarta, outputnya keluar harus jadi apa? Pendeta. Pendeta modalnya apa? Ngomong. Pendeta modalnya apa? Mulut. Coba kalau saya khotbah di sini, Anda pasti komplain sama khotbah. Pak, emang ada lagi pendeta lebih rusak dari itu. Tapi itulah Tuhan kita. Makanya anak-anak muda, Anda jangan pernah minder dalam hidup. Kalau kau mungkin terlahir dari orang tua yang ekonominya pas-pasan, bangun hidupmu. Punya fighting spirit. Punya mimpi. Orang tua udah tahu segitu sebatasnya. Bangun dirimu. Belajar. Belajar bahasa Inggris. Belajar IT. Tidak harus sarjana. Belajar. Autodidak. Lepaskan kemiskinan itu. Bertarung dalam nama Tuhan Yesus. Kalau orang yang di depanmu saja bisa, saudara juga bisa. Tanya kepada gembala yang ngomong di depan itu apa jabatannya? Saya punya jabatan sangat strategis, saya nggak ngomong di sini. Yang semua orang pasti insan itu jabatan. Saudara perhatikan baik. Takut akan Tuhan. Yang kedua apa saudara? Yang kedua, hormati Tuhan. Hormati lewat perilaku kita. Ya, hormati lewat perkataan kita. Hormati lewat tutur kata kita, saudara. Hormati Tuhan melalui apa lagi? Perilaku kita. Jangan kalau kita di gereja, alimnya luar biasa, duduk aja bilang, haleluya, shalom. Nyanyi saja kita bagikan malaikat, sampai malaikat geleng-geleng kepala. Tapi kita di luaran sana, kelakuan kita lebih daripada setan. Sampai setan komplain dan berkata, jadi setan siapa? Situ pas ini. Kelakuannya lebih daripada setan. Jangan Bapak dan Ibu. Hormati Tuhan. Dilihat orang atau tidak dilihat orang. Saya sekarang sudah masuk umur 59. Saya jangan minta yang macam-macam sama Tuhan. Saya minta, saya jangan jatuh dalam dosa. Yang kedua, saya tetap rendah hati. Yang ketiga, saya harus rawat pernikahan saya dan anak-anak saya.
Saya nggak pusing dengan jumlah jemaat. Saya nggak pusing apa saya punya uang atau tidak. Saya nggak pusing yang namanya mobil dan lain sebagainya. Saya nggak pusing. Cuma yang tiga di sini. Saya tidak mau jatuh dalam dosa. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan dan saya rawat pernikahan saya. Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga. Puji Tuhan. Jadi dua ini Tuhan minta. Ya, dua ini Tuhan minta. Yang pertama tadi apa? Takut akan Tuhan. Yang kedua, hormati Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara takut akan Tuhan, kalau saudara menghormati Tuhan, apa respon Tuhan kepada kita? Apa responnya? Ada dua hal di sini respon Tuhan. Bagaimana berbicara satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan, satu, Tuhan memperhatikan. Dan yang kedua, mendengarkannya. Coba, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan perhatikan saudara dong. Coba jujur ibu-ibu, apa yang paling saudara butuhkan dari suamimu? Berlian kan? Handphone yang tercanggih? Tidak tahu. Yang saudara butuhkan dari saudara apa? Perhatian. Pulang dari kerjaan, lihat tangan istri penuh dengan kunyit. Kuning semua ada kunyit. Mama, ini kayaknya kamu ini penuh kunyit nih. Udah bersihkan tangan. Pulang dari kantor lihat istrinya pakai daster yang dari anak kecil sampai anak ketiga itu aja. Kebetulan Papa dapat bonus. Udah sana, kamu beli pakaian yang kamu suka. Kira-kira istrinya senang gak? Dia senang. Dia bilang apa? Tuhan terima kasih buat laki yang model begini Tuhan. Walau bawelnya minta ampun gak apa-apa, tapi dia perhatian. Saudara, lihat manusia saja kalau memperhatikan kita betapa luar biasa. Tadi saya masuk ke lobi ini langsung diperhatikan oleh Bapak Gembala. Papa mau minum apa? Pengen sarapan apa? Ih luar biasa ini servisnya. Nanti saya di ibadah kedua di satu gereja. Nah kemarin mereka, Pak mau makan apa? Mau di mana? Saya tinggal ngomong aja. Saya bilang ini gereja luar biasa, jadi perhatikan. Kita jadi perhatikan senang, apalagi lagi Tuhan. Coba, suka diperhatikan Tuhan? Makanya kalau orang nggak diperhatikan dari pasangan hidupnya, suka cari perhatian. Perhatian gua dong. Gitu? Nah, Tuhan memperhatikan dan apa? Mendengar. Coba, capaian mana? Ngomong atau mendengar? Coba, capaian mana ngomong atau mendengar? Capaian mana? Ngomong atau mendengar? Capaian mendengar. Pak, interupsi Pak. Capek gue dengar Bapak ngomong Pak, gantian Pak. Tapi Tuhan sabar loh sedang dengarin. Tuhan dengarin saudara. Tuhan anak nomor 1 dan menikah. Tapi kok belum dapat keturunan ya? Tuhan anak nomor 2 sudah dekat 30. Tapi belum ada anak laki atau pria atau anak gadis yang lain. Tuhan anak ketiga belum juga menikah. Tuhan lihat rumah ini bocor. Tuhan dengar, betul kan? Aduh, ada satu jemaat kami. Saya jam 9:30 bagaimana? Boleh ya? Nah, jemaat ini saudara, waktu krisis itu kan rumahnya mau disita sama BTN, mau diancam itu dalam pengawasan BTN karena nggak bisa bayar, saudara. Rumah BTN, dia udah pusing gimana nih? Kita mau pindah dari rumah ini, tapi rumahnya lumayan kan, rumah-rumah dulu tanahnya kan luas-luas toh, pasti belakang itu tanah-tanahnya ya luas-luas lah gitu. Nah, saudara, dengar baik, karena mereka ini suami istri, orang yang cinta Tuhan, orang yang membantu pelayanan di gereja kita, Tuhan itu tidak pernah mempermalukan. Suatu saat ada provider untuk pasang tiang tancap. Rupa-rupanya untuk pasang itu nggak boleh main nancap. Wah, ada tanah kosong, tancap. Ya nggak bisa. Dia harus lihat lintang timur, lintang utara, lintang selatan berapa arahnya. Nah, dia muter-muter lah di rumah kita ini. Di mana yang cocok ini untuk menancapkan tower ini? Dia muter-muter. Dulu kan ada bahasa real estate. Oh, kamu tinggal di mana? Oh, di real estate Harapan Indah. Nah, kalau sekarang kan cluster. Cari-cari ke daerah real estate, nggak dapat. Lalu pindah dia ke arah BTN, saudara. Cari-cari, dapat. Kebetulan rumah jemaat kita ini pas lintang timur, lintang selatan dan lain sebagainya. Di belakangnya ada tanah kosong. Kemudian mereka bikin semacam agreement.
MOU, bahwa tanah di belakang mereka kontrakkan untuk provider ini. Sekian ratus tanda tangan untuk jangka sekian tahun. Puji Tuhan, dari tanda tangan, bayar uang itulah yang dibayar untuk melunasi utangnya ke BTN, dan sisanya dipakai untuk modal. Keren banget sih? Iya. Makanya kalau saudara diberkati Tuhan sampai stres, ada yang salah dalam hidupmu. Hello, ada yang salah dalam hidup kita. Kenapa sampai kita nggak diberkati Tuhan? Kok ada berarti yang salah? Tuhan nggak pernah kekurangan cara menolong kita. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara, kalau begitu, ya, Tuhan memperhatikan, kemudian Tuhan mendengarkannya, lalu puncaknya bagaimana? Klimaksnya bagaimana? Saudara boleh lihat ayat 18. Kalau multimedia, ayat yang ke-18. Baca pelan-pelan sambil hayati. Ayat 18. Yang keras baca 23. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Garis bawahi kalimat apa? Perbedaan. Tuhan membuat perbedaan. Seluruh dunia digoncang COVID, banyak yang tumbang, banyak berjatuhan. Tapi saudara, ada saja cara Tuhan menolong usaha. Ada jemaat kami kemarin, saudara, waktu COVID itu justru dia panen. Dia mengekspor masker bertonton dari China. Bertonton. Cuma dia gak berani dia ngomong sama saya, Pak, kalau begitu tolong doakan sudah diperpanjang COVID ini. Bertonton, Pak. Dibongkar di situ di Tanjung Priok itu. Bertonton. Coba. Keuntungan gak tanggung-tanggung. Ini dalam segala hal Tuhan bisa bekerja. Ada yang sulit buat Tuhan? Sekali lagi, orang yang ngomong di depanmu adalah orang yang sudah mengalami kebenaran Tuhan itu. Tuhan membuat perbedaan. Nih, orang yang benar dan orang fasik. Terus lanjut. Orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tuhan membuat perbedaan. Yang lain rontok. Aset satu-satu dijual. Cincin perkawinan satu-satu dijual. Rumah yang dari 3 satu-satu dijual. Mobil yang dari 4 satu-satu dijual, dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia jual diri. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan. Makanya COVID, kesukaran dan kesulitan seperti ini, itu akan membuat kita tumbang kepada Dia. Saya percaya, COVID kemarin kita di kantor BPD, kita bisa beli ruko. Itu masa COVID loh, 1,3 miliar. Rukonya kita beli itu di masa COVID. Renovasi dan lain sebagainya, 1,9. Jadi nggak ada sulit buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah. Ya, boleh tutup Alkitab saudara. Saya tutup dengan satu cerita ringan. Bapak dan Ibu pernah makan di Pizza Hut? Pertanyaannya. Kita orang kota, bos. Oke, I know, I see. Saya tahu saudara semua orang kota yang suka kongko-kongko di situ foto dan berkata Pizza Hut. Tapi tahu saudara siapa orang di belakang Pizza Hut ini? Saya ingin angkat ini supaya Anda para pengusaha tangkap spiritnya, Anda para wanita karir tangkap spiritnya, Anda para marketing tangkap spiritnya. Ada satu anak muda saudara yang bernama Stephen King. Nah, Stephen King ini ketika dia kuliah, dia bekerja di Pizza Hut. Pemilik Pizza Hut adalah papa sambung dari Stephen King. Lalu di tangan, setelah dia selesai kuliah, dia men-take over Pizza Hut. Di tangan Stephen King, Pizza Hut diberkati Tuhan, berkembang dan lain sebagainya. Dari buku yang saya baca itu, apa yang membuat dia diberkati Tuhan? Ada 3 hal, saudara. Ada 3 hal yang membuat dia diberkati Tuhan. Yang pertama, Stephen King, dia mendisiplin dirinya tiap hari baca Alkitab. Garis bawahi kata mendisiplin diri. Yang paling sukar dan sulit dalam hidup itu kan mendisiplin diri.
Anda para pengusaha gampang kok mendisiplin orang lain, tapi mendisiplin diri itu sulit. Pergi ke pesta, si istri udah ngomong, Pak, jangan makan jeroan ya, jangan makan babi guling, apalagi babi terkurang, jangan Pak. Saya yang jadi bapak. Apa kata suaminya? Kau diam ya. Ya tadi kamu dengar kan dua bapak pendeta, makanan sudah dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Makanya pulang pesta, seret-seret tangan, seret-seret kaki, leher juga tegak. Kenapa bisa begitu? Karena nggak bisa mendisiplin diri. Benar apa betul? Betul apa benar? Ya. Yang kedua, kenapa diberikan firman Tuhan? Dia menjadikan firman Tuhan menjadi value, nilai kehidupan. Orang dunia kan bilang begini, pemasukan banyak, lanjut, pengeluaran sedikit. Itu prinsip dunia. Tapi prinsip Tuhan gak begitu. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Faktanya, saudara yang membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini secara finansial, apa sudah pernah kekurangan? Tidak akan. Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Tapi kalau kita nggak pernah menopang, ya, kita pura-pura tutup mata, itulah yang kita alami, saudara. Jadi dijadikan firman Tuhan yang menjadi value, nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga, kenapa Stephen King diberkati Tuhan dengan luar biasa? Dia berkomitmen membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam tempo 1 tahun. Anda sudah selesai baca Alkitab minimal 1 kali? Belum? Sedang berjalan. Berarti belum tuntas. Bacalah minimal 1 kali tuntas sebelum namamu berubah jadi almarhum dan almarhum. Baca. Saya sudah selesai 15 kali. Ini yang ke-16. Baca saudara, baca. Jangan pakai handphone, yang pakai seperti ini. Baca. Pasti nyantol di hati di pikiran saudara. Nah, pantas gak kalau Stephen King diberkati Tuhan? Pantas. Yang pertama tadi, berdisiplin, disiplin diri saudara ya. Yang kedua, menjadikan firman Tuhan menjadi value, nilai kehidupan. Beri, maka kepada bukan diberi. Yang ketiga, berkomitmen membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam tempo 1 tahun. Paksa diri kita. Berkat tidak kemana-mana kok. Berkat akan mengejar saudara. Berkat dia tahu blok rumah saudara. Ada yang tinggal di apartemen, berkat tahu di lantai berapa saudara. Dan tidak akan nyasar ke tetanggamu. Dia masih datang sama saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.